Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang akan menjelaskan materi pertemuan 3 mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Fadli SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunia Putri Ramadhani dengan NIM 632300014. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah perpajakan, yaitu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nomor wajib pajak pribadi dan bagaimana tata cara pembuatan nomor wajib pajak pribadi secara online. Apa itu nomor wajib pajak pribadi? Nomor wajib pajak pribadi atau yang sering kita kenal sebagai NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pembuatan NPWP secara online, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama ada aktivasi, kedua login, 3 pengisian data, 4 pernyataan, dan 5 kirim permohonan. Sebelum melakukan aktivasi, kita terlebih dahulu mempersiapkan email yang masih aktif, nomor kartu keluarga, dan nomor kartu tanda penduduk. Langkah pertama, buka browser, ketik irek.pajak.go.id, lalu klik daftar akun. Langkah 2, masukkan email dan ketik kode CAPTCHA, klik tombol daftar. Langkah 3, kita akan menerima email link aktivasi, lalu buka link aktivasi tersebut. Langkah 4, dengan mengisi identitas terkait nama, password, nomor telepon, pertanyaan keamanan, dan kode CAPTCHA, lalu klik daftar. Setelah notifikasi muncul, buka kembali email, lalu klik email yang masuk, lalu klik link aktivasi. Selanjutnya, masukkan email, password, dan kode CAPTCHA. Setelah diisi dengan lengkap dan benar, klik login. Lalu pengisian data yang berkaitan dengan memilih hak dan kewajiban perpajakan. Jika memilih belum, maka status NPWP non-efektif pada bagian pernyataan, lalu klik tombol lanjut. Bagi yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun, dapat memilih tarif 0,5% atau tarif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan klik tombol lanjut. Pengisian data sudah selesai. Lalu klik tanda minta token dengan mengisi kode CAPTCHA dan klik submit. Kode token dikirimkan ke email. Buka email, kemudian salin kode token, lalu tempel kode token dan kirim. Selamat, kita sudah mendapatkan nomor wajib pajak pribadi. Halo, perkenalkan nama saya Wensa Maserino dengan NIM 632300057. Pengertian SPT itu adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak. Ini adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban pajak mereka kepada otoritas pajak setempat. SPT biasanya harus diisi dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan yang melebihi batas tertentu. SPT penting dalam sistem perpajakan karena merupakan cara bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan pajak yang dibayar oleh warga negara dan badan usaha. Tata cara pelaporan SPT. Pertama itu pengumpulan informasi. Wajib pajak harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk melaporkan pendapatan dan pengeluaran mereka selama periode pajak yang relevan. Yang kedua itu ada pengisian formulir SPT. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, wajib pajak harus mengisi formulir SPT sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Ketiga itu ada wajib pajak perhitungan pajak. Itu setelah mengisi
formulir SPT dengan informasi yang benar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar berdasarkan dari tarif pajak yang berlaku dan peraturan perpajakan yang relevan. Keempat itu ada pemeriksaan dan koreksi. Sebelum mengirimkan SPT, penting untuk memeriksa kembali semua informasi yang telah dimasukkan itu untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Jika ditemukan kesalahan, wajib pajak harus melakukan koreksi yang diperlukan sebelum mengajukan SPT. Kelima itu pengiriman SPT. Itu setelah yakin bahwa SPT telah diisi dengan benar, wajib pajak harus mengirimkan SPT sesuai dengan cara yang ditentukan oleh otoritas pajak setempat. 6 itu ada pembayaran pajak. Jika ada kewajiban pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak harus melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh itu ada pemeriksaan atau pemeliharaan catatan. Itu penting untuk menyimpan salinan SPT yang diajukan dan semua dokumen pendukung selama jangka waktu yang ditetapkan itu oleh otoritas pajak untuk keperluan audit atau pemeriksaan di masa mendatang. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain terkecuali bunga bank atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat yang melalui laptop, tab, dan smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan. Dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard pelayanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-filing, dan klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila Anda isikan dengan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama mengisi SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal, dan pembetulan jika hanya memiliki kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT ini dengan tekan iya. Bila tidak, Anda dapat gunakan formulir bukti potong sebagai acuan untuk pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Ini total Anda selama 1 tahun. Kemudian isikan jumlah pengurang pada poin 2. Misalnya biaya jabatan, iuran pensiun, atau iuran JHT atau THT. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum, dan Anda diarahkan untuk membuat e-filing terlebih dahulu. Jika Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi, penerimaan negara, atau peminta bukuan. Isikan data NTPN atau peminta bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika
harus memberikan potongan final penghasilan poin B8, dan isikan pajak penghasilan final telah dipotong pada poin B9 atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak isikan pada poin B10. Selanjutnya pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Dan pada bagian D, centang pertanyaan setuju jika Anda yakin bahwa data yang Anda isikan itu benar. Langkah terakhir itu adalah ambil kode verifikasi secara otomatis. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui email. Anda salin kode tersebut pada kolom yang tersedia, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam di sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon di Krim Pajak di 1500 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisela Fernanda Zahra. Saya dari kelas 63 2C07. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberitahu atau memberikan penjelasan tentang pengertian daripada SSP. Nah, SSP sendiri ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa SSP merupakan suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara. Nah, kemudian fungsi dari SSP sendiri ini adalah berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak jika diverifikasi oleh pejabat yang berwenang dari otoritas penerima atau jika telah diverifikasi oleh orang lain yang akan berwenang. SSP standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran kepada agen pembayaran. Nah, SSP sendiri ini memiliki jenis-jenis, yaitu ada surat pelaporan pajak, kemudian surat pelaporan pajak khusus, kemudian juga ada surat setoran pajak bea cukai, pajak dalam rangka impor, kemudian ada surat setor cukai atas barang kena cukai PPN, hasil tembakau buatan dalam negeri atau SSCP. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengisi SSP-nya. Nah, ada beberapa langkah untuk mengerjakan SSP ini. Nah, yang langkah pertama yaitu untuk arsip wajib pajak. Kemudian yang kedua ini untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Nah, yang ketiga ini dilaporkan WP ke kantor pajak. Nah, yang keempat ini arsip kantor pelayanan, untuk arsip kantor pelayanan pajak. Nah, untuk 4 rangkap ini kalian bisa mengisinya satu persatu sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Nah, berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi SSP tersebut untuk langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini diisi sesuai dengan nomor pajak yang dimiliki. Jadi tidak boleh salah, harus sama sesuai dengan nomor pajak atau nomor NPWP yang telah kita miliki. Tidak boleh salah nomor, kemudian juga tidak boleh tidak boleh berbeda dari surat yang sudah kita punya atau NPWP yang sudah kita punya. Kemudian ada nama wajib pajak. Nah, ini juga diisi sesuai dengan nama lengkap yang ada di kartu kita. Jadi tidak boleh salah, baik itu huruf maupun penempatan ataupun disingkat, itu tidak boleh. Jadi harus sama seperti SPT atau NPWP yang sudah kita punya. Nah, kemudian ada alamat wajib pajak. Nah, sama seperti nama, untuk alamat juga diwajibkan untuk sama dengan yang ada di kartu, tidak boleh berbeda maupun diubah-ubah.
Nah, kemudian ada untuk nomor NOP. Nah, nomor NOP ini sendiri artinya nomor objek pajak. Nah, kemudian nomor NOP ini diambil dari SSPT, yang dimana karena itu pajak ini banyak objek, jadi banyak penomorannya. Nah, kemudian alamat OP atau alamat objek pajak ini diisi sesuai dengan alamat objek pajak berdasarkan SSPT tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita tinggal mengikuti saja, mengikuti langkah atau mengikuti urutan yang harus kita isi di dalam SSP ini. Kemudian kita pindah ke kode akun pajak. Nah, di sini kita akan mengisi kode pajak sesuai dengan jenis-jenis pajak. Kemudian kita isi kode jenis setoran yang ini. Nah, jadi karena banyak sekali untuk kode-kode pajak, jadi kita harus teliti dan lebih mentelaah lagi supaya tidak salah kode, karena banyak sekali untuk kode-kode pengisian atau pembayaran pajak ini. Kemudian kolom uraian pembayaran. Nah, di kolom ini diisi sesuai dengan kolom yang terdapat pada setoran. Nah, jadi jenis setorannya juga akan terlampir. Nah, uraian pembayaran apapun itu jadi disesuaikan dengan lampiran tersebut ya. Kemudian kita pindah ke masa pajak. Nah, di masa pajak ini diberi tanda silang atau diberi tanda X, mungkin ya, diberi tanda penanda pada masa atau waktu yang akan dibayar. Jadi mau di store pada bulan apa, nah itu yang akan kita silang. Misalkan di bulan Agustus atau mungkin di bulan November, di bulan September, itu yang kita silang. Jadi supaya terlihat atau supaya kita tahu ya, kita akan sudah bayar di bulan apa, seperti itu. Nah, kemudian kolom tahun pajak. Nah, ini kita isi sesuai dengan tahun terutangnya. Jadi diisi saja sesuai dengan tahun terutangnya pajak tersebut. Nah, kita next kemudian ini ke kolom di bawah, yaitu nomor ketetapan. Nah, untuk nomor ketetapan ini diisi sesuai dengan nomor ketetapan yang ada di STP atau surat tagihan pajak atau SKPKB dan juga SKPKBP. Nah, kemudian jumlah pembayaran. Nah, di sini itu ada sesuai dengan pajak yang akan dibayar ya. Jumlah pembayarannya itu sesuai dengan pajak yang akan kita bayar. Untuk nominalnya kalian bisa sesuaikan saja. Nah, kemudian ada untuk terbilang dibuat berdasarkan sesuai dengan jumlah pembayaran berapa. Nah, nanti jadi kalian bisa ini aja, bisa bisa dilihat lagi aja untuk terbilangnya ini dibuat berdasarkan sesuai dengan jumlah pembayarannya itu berapa, atau jumlah nominalnya berapa, sama seperti sebelumnya, seperti itu. Lalu di kolom diterima oleh kantor penerima. Nah, di kolom ini itu diisi sesuai dengan tanggal penerimaan pada saat kita membayar pajak. Nah, dari kantor penerimaan bayaran nanti ditandatangani, kemudian diisi dengan nama petugas. Nah, nama petugas ini petugas atau penerima yang menangani pembayaran. Nah, dan pastinya nanti akan ada stempel atau cap dari kantor penerimaan pembayaran, di mana nanti kita akan melakukan transaksi penyetoran pajak tersebut. Jadi nanti kita akan diberikan cap atau tanda atau bukti karena kita sudah membayar pajak di kantor penyetoran pajak tersebut. Kemudian kita beralih ke pindah ke kolom wajib pajak atau penyetor. Nah, ini diisi dengan tanggal, kemudian tempat pembayaran, kemudian tanda tangan dan tulis nama sesuai dengan NPWP, dan juga nanti ini akan diberi cap lagi, pasti dipakaikan cap ya, tidak mungkin enggak gitu, karena ini untuk bukti, sekali lagi untuk bukti atau untuk bentuk penerimaan karena kita sudah membayar pajak tersebut, seperti itu.
Nah, dan kolom terakhir yaitu ruang validasi kantor. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pengisian SSP ini. Untuk langkah-langkahnya ini adalah bagian yang paling akhir atau yang paling bawah. Nah, ini itu ada penerimaan ini dengan nomor transisi penerimaan negara. Kemudian ada NPPM dan juga diisi dengan nomor transaksi bank atau NTB. Kemudian juga bisa diisi dengan nomor transaksi pusat. Nah, jadi pelanggahan terakhir itu adalah hanya untuk mengisi pembayaran untuk nomor transaksi penerimaan negara, kemudian NPPM dan juga transaksi NTB dan juga nomor transaksi dari pusat, seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup untuk menjelaskan STP-nya. Jadi mungkin itu ya cara untuk mengisi SSP yang ini. Semoga membantu dan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mesya Dinda dari kelas 632C07 dengan NIM 632301885. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan SPT tahunan. Jadi buat kalian yang punya NPWP, wajib melapor pendapatan kalian setiap 1 tahun sekali. Kalau kalian lupa melapor, kalian bisa kena denda. Dan kapan waktu kita untuk melapor? Biasanya di awal tahun atau bulan Januari, paling lambat di tanggal 31 Maret. Jika lewat dari jatuh tempo tersebut, kalian akan kena denda sebesar kurang lebih 100.000. Dalam laporan tersebut sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, dan yang kedua, kalian bisa melaporkannya secara online, yang mana nantinya akan aku kasih contoh di video ini. Mengenai SPT tahunan, ada informasi terbaru mulai tahun 2023 untuk kalian yang mempunyai pendapatan di bawah 500 juta, kalian gak wajib bayar pajak. Walaupun pendapatan kalian di bawah 500 juta, tapi kalian harus tetap wajib melaporkannya setiap tahun. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah-langkah cara melaporkan SPT tahunan. Pertama-tama, kalian bisa langsung masuk ke laman website pajak.go.id. Sebelum login, pastikan sebelumnya itu kalian sudah pernah daftar akunnya ya. Untuk cara daftarnya bisa menggunakan email atau nomor telepon. Tapi jika kalian sudah punya akunnya, kalian bisa langsung login di bagian pojok kanan atas ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan kalian masukkan nomor KTP atau nomor NPWP. Tapi karena sekarang ada ketetapan baru di mana NIK diimplementasikan secara penuh sebagai NPWP, jadi kalian bisa memasukkan NIK kalau lupa nomor NPWP. Setelah itu kita isi kata sandi, lalu isi kode keamanan dan klik login. Setelah berhasil masuk, kalian bisa lanjut ke menu lapor. Kemudian pilih menu e-filing di bawah ini. Nah, di halaman ini ada menu daftar SPT yang dimana itu isi SPT-nya kita dari tahun ke tahun. Jadi kalian bisa lihat arsipan SPT tahun sebelumnya. Karena kita mau buat SPT baru, langsung aja kita klik menu buat SPT. Kemudian ada beberapa soal, silahkan kalian isi. Setelah soalnya sudah diisi semua, nanti akan muncul SPT 1770 SS. Silahkan diklik. Kemudian nanti akan muncul data formulir. Nah, di sini ada kolom tahun pajak. Silahkan kalian pilih sesuai tahun yang ingin kalian laporkan. Karena di data aku ini sekarang tahun 2022, dan untuk dilaporkan di tahun 2023, jadi kolom ini aku isi 2022. Nah, kalau udah, status SPT-nya nanti akan otomatis ada keterangan normal.
Kemudian kalau sudah oke, klik selanjutnya. Ini bisa langsung kalian klik oke. Kalau kalian mau baca dulu silakan, tapi aku langsung aja klik oke. Nah, setelah itu di sini kita disuruh mengisi data yang ada. Untuk soal di bagian A nomor 1 disuruh isi penghasilan bruto dalam negeri. Di sini aku isi aja 24 juta sebagai contoh, untuk per bulannya 2 juta. Jadi dikali 12 jadi 24 juta. Lalu lanjut di kolom pengurangan, aku kosongin aja. Kemudian di kolom PTKP, silakan kalian isi sesuai dengan status kalian saat ini. Di sini aku isi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan. Lalu untuk penghasilan kena pajak aku kosongin ya, karena tidak ada. Di nomor 5, 6, 7 juga aku kosongin karena nggak ada. Setelah itu kalian bisa lanjut klik berikutnya. Selanjutnya di bagian B ada soal penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Maksudnya adalah kalau kalian menang undian atau ikut saham, obligasi dan sebagainya, itu nanti dimasukin di sini. Tapi karena aku nggak ada jadi aku kosongin. Kemudian kalau sudah oke, langsung aja pilih menu berikutnya. Lalu untuk soal bagian C, daftar harta dan kewajiban, kolom ini wajib banget kita isi. Di poin nomor 11 ada jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Jadi di akhir tahun kemarin atau setahun sebelumnya kalian punya tabungan atau berupa barang dan berapa, kalian masukin aja di kolom ini. Dengan contoh aku isi sekitar 15 juta. Lalu di poin 12 ada jumlah kewajiban pada akhir tahun. Kewajiban itu sama dengan hutang ya. Karena tidak ada hutang jadi aku kosongin. Lalu kalau sudah kita isi ke bagian berikutnya yaitu pernyataan. Di pernyataan ini kalian klik setuju, kemudian klik menu selanjutnya. Untuk tampilan selanjutnya kalian bisa lihat label kuning ini bertuliskan 100%, yang artinya kita sudah mengisi semua data yang diminta tadi. Artinya sudah menuju tahap akhir ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, kalian bisa lihat di bagian catatan ada keterangan lengkap yang menandakan data yang diminta sudah kita isi dengan benar. Lalu setelahnya kalian tinggal ambil kode verifikasi, klik di sini. Nah, kemudian muncul pilihan kode verifikasi. Kalian bisa pilih kode verifikasinya mau dikirim via email atau SMS. Di sini aku pilih via email aja. Lalu klik OK. Nah, kalau kode verifikasinya sudah dikirim, kita harus masukkan kode verifikasi ini. Kalau sudah, klik kirim SPT. Setelah itu akan ada info seperti ini yang memberitahukan bahwa penghasilan di bawah PTKP yang dimana tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Ini klik tutup aja dan isi kuesionernya dengan puas. Kemudian kita bisa lihat di bagian arsip SPT untuk cek apakah SPT yang kita kirim tadi itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil, datanya akan masuk di arsip ini. Itu dia cara melaporkan SPT tahunan. Kalau kalian pendapatannya di bawah 500 juta ataupun di atas 500 juta, kalian harus tetap wajib melaporkannya setiap tahun. Terima kasih.